Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisah kucing di Legend of Condor Heroes episode 13-15. Yuk, langsung aja. Ketika Huang Rong menjahit baju, Cikong menemukan jurus jarum untuk membunuh ular-ular peliharaan Ouyangke jika nanti Ouyangke membuat masalah lagi. Huang Rong pun pergi ke pasar untuk membeli banyak jarum. Cikong pun mengajarkan Huang Rong jurus jarum dan meninggalkannya untuk berlatih. Beberapa waktu berlalu, Kuocing dan Cikong membawakan makanan untuk Huang Rong yang sedang berlatih, tapi ternyata dia menghilang. Ternyata Huang Rong diculik oleh Ouyangke yang juga suka sama Huang Rong. Ouyangke berencana membawa Huang Rong ke pamannya untuk meminta restu menikah. Dicari kemana-mana, Kuocing dan Cikong gak bisa nemuin Huang Rong. Karena cerdik, Huang Rong ternyata meninggalkan tanda berupa jarum yang dipakai berlatih. Beralih ke Huang Rong, saat dia mau dibawa pergi dari tempat itu, penyelamat pun datang. Cikong menampar semua bawahan Ouyangke dan Kuocing mengalahkan Ouyangke hanya dengan 3 jurus dari 18 jurus penakluk naga. Setelah itu mereka kembali ke pondok. Karena Cikong mau pergi jauh, Huang Rong pun akan membuatkan masakan yang terakhir untuknya dan mau beli sayur dulu di pasar. Selagi beli sayur, dia melihat Nienche dan membuat masalah karena tahu Nienche dijodohkan dengan Kuocing. Mereka pun sampai bertarung, tapi kesalahpahaman dapat diatasi karena Nienche menjelaskan bahwa dia sudah menyukai orang lain yaitu Yang Kang dan tidak mungkin menikah dengan Kuocing. Mereka berdua pun malah menjadi teman baik dan pulang bersama ke pondok. Tapi di sana ternyata Cikong sudah pergi. Di sisi lain, Cepi dan Tuolei ternyata sedang dalam perjalanan ke Lin'an untuk misi kerjasama dengan bangsa Song untuk memberontak pada bangsa Qin. Hal ini diketahui Lian dan Yang Kang dari mata-matanya. Lian lalu menyuruh Yang Kang untuk menemui si Cheng Xiang, mata-matanya di istana Song, agar melakukan sesuatu supaya utusan Mongol nggak bisa bertemu Kaisar Song yang kemudian membuat seakan-akan utusan Mongol mati di istana Song, agar Mongol dan Song tidak bisa bersatu. Di istana Qin, ternyata Mei Chofeng sudah berhasil menguasai tenaga dalam Chuen Chen dan kakinya sudah tidak lumpuh lagi. Yang Kang ternyata mengangkatnya menjadi guru dan mengajaknya ke Lin'an. Mei yang ingin balas dendam kepada 7 pendekar Xiangnan pun setuju untuk ikut. Dan mereka akan bertemu di Suzhou karena Yang Kang akan memakai perahu sedangkan Mei akan melewati jalur darat. Siang harinya Nienche melihat pasukan Qin di kota. Karena merasa ada yang aneh, malamnya dia pun menyelidiki hal itu sampai di kediaman Yang Kang di kota tersebut. Dan tanpa disadari, Huang Rong mengikutinya. Nienche pun lalu menanyakan mengapa Yang Kang ada di sana bersama prajurit bangsa Qin. Lagi-lagi dengan mulut manisnya, Yang Kang berhasil meyakinkan Nienche bahwa dia dalam misi mencari buku Wumu. Di perjalanan, perahu Kuocing dan Huang Rong yang berdandan seperti laki-laki pun berpapasan dengan perahu seorang pria bermarga Lu dan diajak bermalam di rumahnya. Ternyata Lu tidak bisa berjalan. Sesampainya di halaman rumah Tuan Lu, Huang Rong terkejut karena melihat benda yang dipasang di atap rumah tersebut yang disebut pakwa besi. Gak lama muncul tuan muda di sana bernama Lu Kuan Ying dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah itu yang seperti labirin. Mereka pun bertemu Tuan Lu yang terkesima dengan kepintaran Huang Rong. Akhirnya mereka diantar ke kamar dan diperingatkan untuk tidak keluar malam karena bahaya. Malam harinya,
Karena mendengar suara musik, mereka pun keluar dari kamar. Karena sudah terbiasa dengan formasi di Pulau Persik, Huangrong pun bisa mengenali formasi labirin di sana. Gak lama mereka melihat dan nguping Tuan Muda Lu yang sedang bersama pasukannya. Dan terlihat Tuan Tiente di sana. Tapi tentunya Kuocing dan Huangrong belum tahu bahwa itu adalah Tuan Tiente. Ternyata Tuan Muda Lu dan pasukannya adalah semacam Robin Hood bangsa Song. Mereka akan menyerang pasukan Qin dan mengambil hartanya. Setengah untuk mereka dan setengah lagi dibagikan ke rakyat Song. Mendengar ada pasukan Qin, mereka pun berangkat. Setelah beberapa jam, mereka pulang dan ternyata Yang Kang tertangkap dan akan dibunuh. Tapi dengan sedikit bantuan Huangrong, tanda pengenal Yang Kang jatuh dan Tuan Muda Lu mengetahui bahwa Yang Kang adalah pangeran muda Qin. Lalu menyuruh anak buahnya memenjarakan Yang Kang. Esok paginya, Kuocing dan Huangrong sarapan bersama Tuan Lu. Sedangkan di penjara, Yang Kang berhasil kabur dan ternyata Tuan Tiente juga bekerja untuk bangsa Qin. Tapi karena rumah itu seperti labirin, Yang Kang tersesat dan malah masuk ke ruang puisi, di mana ada Tuan Lu dan anaknya serta Kuocing dan Huangrong. Karena ada sekat, Yang Kang dan Kuocing tidak saling melihat. Kuocing yang mau membantu Yang Kang dicegah oleh Huangrong. Yang Kang pun menantang Tuan Muda Lu dan kalau dia kalah dia siap diapain aja, tapi kalau dia menang, Yang Kang akan pergi dari sana. Dengan memakai jurus 9 tengkorak putih, Yang Kang berhasil menang. Tapi Tuan Lu langsung bergerak menyerang Yang Kang. Melihat jurus Tuan Lu, Huangrong pun kaget karena dia menggunakan jurus dari Pulau Persik dan juga Tuan Lu mengenal jurus Mei Chou Feng yang dipakai oleh Yang Kang. Tapi Tuan Lu yang lumpuh mampu menang dari Yang Kang dan Yang Kang kembali dimasukkan ke dalam penjara. Beralih ke Tuan Lu, ternyata anaknya baru tahu kalau ayahnya bisa kungfu dan sangat hebat. Anaknya pun belajar kungfu bukan dari Tuan Lu. Karena untuk mengajarkan kungfu, Tuan Lu harus mendapat izin dari gurunya yang bisa dipastikan adalah ayah dari Huangrong. Karena ini adalah aturan dari Pulau Persik. Malamnya mendengar pergerakan, Huangrong dan Kuocing bangun dan ternyata itu adalah Nienche yang mengikuti Yang Kang. Dengan bantuan tanda dari Huangrong, Nienche bisa bertemu Yang Kang di dalam penjara. Yang Kang akhirnya minta Nienche membawa cap utusan negara Qin supaya dikasihin ke Si Chengxiang, sekalian ngasih tahu mata-mata itu tentang rencana bangsa Mongol dan bangsa Song untuk memberontak ke bangsa Qin. Tapi Nienche menolaknya karena itu sama saja dengan menolong bangsa Qin. Akhirnya, Yang Kang menyuruh Nienche ke sebuah kuil untuk menemui gurunya yaitu Mei Chou Feng untuk minta tolong dengan menulis di kayu karena mata Mei buta. Tiba-tiba ada yang datang yang ternyata adalah Tuan Tiente, orang Song yang berkhianat dan bekerja untuk Lian. Dia pun segera mencari kunci borgol Yang Kang yang ada di Tuan Muda Lu. Tapi Yang Kang gak sepenuhnya mempercayai Tuan Tiente dan Nienche pergi mencari Mei Chou Feng. Sesampainya di kuil, Nienche menuliskan surat di atas kayu memakai pedangnya. Tapi dia malah ditotok dan ditangkap oleh Ouyang Ke. Bawahannya pun melakukan formasi karena Mei Chou Feng datang. Ketika Mei datang, dia membaca kayu yang sudah diukir Nienche dan tiba-tiba diserang bawahan Ouyang Ke. Ouyang Ke juga muncul dan meminta kitab 9 bulan pada Mei yang tentu saja ditolak dan mereka pun saling bertarung. Lalu Ouyang Ke menggunakan serulingnya sehingga banyak ular yang menyerang Mei Chou Feng. Mei pun kewalahan, tapi tiba-tiba di luar kuil ada seseorang yang memakai topeng
yang juga membunyikan seruling tapi kekuatannya lebih hebat. Sehingga semua yang ada di sana pun kupingnya kesakitan. Oyangke dan bawahannya lalu pergi membawa Nience dan Mei berterima kasih pada orang tersebut. Di kediaman Lu, Kuo-Ching merasa jika tempat itu akan porak-poranda kalau Mei Chao-feng datang. Oleh karena itu, secara diam-diam Huang Rong mengirim tengkorak dengan 5 lubang sehingga Tuan Lu menyadari akan kedatangan Mei Chao-feng. Tuan Lu lalu menceritakan bahwa dia adalah murid pertama Pulau Persik dan mengejar Mei Chao-feng serta suaminya yang disebut Hei Feng Suangsa atau pembunuh bayangan. Sebenarnya mereka bertiga adalah saudara seperguruan, tapi Mei dan suaminya yang takut nggak diizinkan nikah oleh ayah Huang Rong kabur dengan kitab 9 bulan. Ketika Tuan Lu berkelahi dengan Mei dan suaminya, kakinya menjadi lumpuh. Tuan Lu pun meminta Huang Rong dan Kuo-Ching pergi dulu karena takut Mei Chao-feng datang menyerang tempat tersebut. Ketika mau pergi, ada seseorang yang hebat yang berjalan di atas air sambil membawa gentong. Dia adalah si tapak besi mengapung di air bernama Chiu Qianren. Karena si tapak besi mau membantu mereka, akhirnya Kuo-Ching dan Huang Rong gak jadi pergi dan mereka semua melihat kehebatan tenaga dalam si tapak besi yang ternyata orangnya sangat sombong. Gak lama kemudian, keenam pendekar Qiangnan datang ke tempat tersebut untuk meminta sedikit air. Tapi mereka malah disambut kurang baik oleh Tuan Muda Lu. Untungnya, Kuo-Ching dan Huang Rong melerai dan Kuo-Ching memperkenalkan keenam gurunya tersebut. Tapi karena ketua ke masih marah dengan Kuo-Ching, dia hampir tidak mau mengakui Kuo-Ching sebagai muridnya. Akhirnya mereka semua duduk di satu meja dan makan bareng sambil membahas Mei Chao-feng. Huang Rong yang tidak diajak karena dibenci keenam pendekar Qiangnan pun menguping dari luar. Menurut si tapak besi, jika membunuh Mei Chao-feng sama saja membuat Yang Kang marah, yang akan berakibat Raja Lian dan rakyat Qin marah. Hal ini akan diperparah karena menurut info yang didapatkannya, Raja Lian akan menyerbu rakyat Song di selatan. Jadi agar rakyat Song tidak celaka, si tapak besi mengusulkan agar para pendekar Song tidak melawan dan menyerah saja pada bangsa Qin serta membebaskan Yang Kang. Tentunya hal ini membuat keenam pendekar Qiangnan dan Tuan Lu yang adalah bangsa Song murka. Di penjara, Tuan Tiente mengabarkan bahwa si tapak besi ada di sana. Yang Kang terlihat sumringah karena tahu si tapak besi adalah suruhan Lian untuk membebaskannya. Tuan lalu menjelaskan bahwa 18 tahun lalu dia pernah membantu Raja Lian. Tapi Yang Kang menghentikan ceritanya karena tahu Mei Chao-feng datang. Di sisi lain, saking sombongnya, si tapak besi ngomong kalau mereka semua bersatu pun bukanlah lawannya. Akhirnya, Kuo-Ching maju pertama melawan si tapak besi. Tadi sangka Kuo-Ching bisa menang, bahkan ilmu dari si tapak besi tersebut sangatlah lemah. Tapi nggak lama Mei Chao-feng pun datang diikuti pria bertopeng dan serulingnya. Mei meminta Yang Kang dilepaskan dan menceritakan pada Tuan Lu yang adalah adik seperguruannya bahwa dia buta dan suaminya dibunuh Kuo-Ching dan 7 pendekar Qiangnan. Hampir saja si tapak besi kabur, tapi dia masih omong besar dan malah mengadu domba lalu mengatakan bahwa ketua Pulau Persik yaitu Guru Mei dan Tuan Lu sudah mati, dibunuh oleh pendeta Chuen Chen. Semua yang di sana termakan oleh omongan si tapak besi, sampai-sampai Mei dan Tuan Lu mau melupakan dendam masa lalu mereka dan saling bantu untuk membalaskan dendam gurunya.
Tapi Sucong yang melihat si tapak besi mau kabur pun mengambil cincinnya yang adalah sumber tenaganya. Ternyata semua hanyalah trik. Dengan memutar cincin itu, gelas keramik pun terbelah, jadi tidak perlu ilmu yang hebat. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review episode 16-18-nya. Nabur benih di kebun Bapak. Terima kasih dan sampai jumpa.